Sebenarnya At-Taubah 31 ini menabok, satu, mengingatkan, dua, mengoreksi, tiga, empat, meluruskan orang-orang yang menuhankan manusia. Karena di situ di terakhirnya bunyinya begini. Padahal mereka diperintahkan menyembah kepada Allah. Tapi mereka ngotot. Sampai detik ini masih banyak yang ngotot. Disuruh diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lebih memilih menyembah sesama makhluk. Jadi ada 4 tabokan di sini. Siapa yang ditabok? Orang kafir. Kedua, orang musyrik. Ketiga, ya yang ada di depan mata saya ini. Intinya di sini kalau Anda ngerti, data ini sebenarnya mengoreksi akidah Anda bahwa jangan sembah anak orang. Kira-kira begitu Pak Ustadz? Betul sekali. Ya, jadi pahami konteksnya. Kalimat Ini sindiran. Iya, saya udah pahami konteksnya. Misalnya kayak gini. Irang tabokan. Ini kan ada kata selain Allah dan Iya, Anda dilarang menyembah selain Allah. Gimana sih lu? iya kan ada selainnya, Pak, maksudnya. Anda dilarang. Gimana sih lu? Putra Maryam itu kenapa ada maksudnya? Ya karena kenapa lu sembah dia? Hah? Katanya tadi mau bertanya, ternyata mau debat. Ya, itu kan saya bertanya apa maksudnya. Ya berarti Anda lebih pintar kalau begitu, kita semua diam. Kalau begitu silakan Anda yang menerangkan surat At-Taubah 31, Anda lebih paham. Diam dulu. Anda sekarang menjadi ustadz kami, silakan bacakan. Kami diam semua, silakan diterangkan. Monggo yang lain diam. Silakan Pak Ustadz, ratatatatatatatata, silakan. Monggo dijelaskan Pak Ustadz, monggo. Gini ya, Pak, kan dalam surat itu ya dibilang dibaca dulu original teksnya, Bang. Dibaca dulu original teksnya Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Bukan Ustadz Alif ya, Ustadz rata-rata ini kan. Monggo Bang. Dulu Bang ini, lagi googling dulu. Monggo Bang. Bacain dulu. Masa Ustadz nggak bisa baca? Nggak bener nih ya. Silakan Bang, monggo. Oh ya, ayat tersebut ada di Al-Qur'an loh, Pak. Ya karena udah dijelaskan, tapi Anda kan ngeyel, berarti Anda lebih pintar dari yang menjelaskan. Kan gitu. Ya kan ada. Nah, sekarang Anda yang jelaskan lah. Silakan. Ya, Anda kan udah dijawab, udah 3 kali dijawab oleh Ustadz Alif. Anda masih ngeyel. Anda masih ngeyel. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda masih ngeyel, Anda lah yang menjelaskan. Tapi jangan jelaskan ngegabrul begitu. Ya monggo. Nah, silakan jelaskan. Baca itu Pak Tata itu udah ada tuh. Pak Tata itu ada tulisannya, dibaca tuh. Coba dibaca dulu Pak Tata. Saya nggak ngerti bahasa itu. Kalau nggak ngerti jangan nyeyel. Kalau udah dijelaskan sama Pak Ustadz kami, jangan nyeyel. Ya, izin ya. Ini saya kan nggak ngarang. Begini, di sini dikatakan bunyi ayatnya ittakhodu ahbaruhum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Nah, penjelasannya apa? Qala berkata, fakultu, aku berkata, ini salah satu sahabat ya. Innahum, sesungguhnya mereka, bahkan para sahabat itu bertanya, lam ya'buduhum, mereka itu tidak menyembah loh. Tidak menyembah mereka gitu. Kenapa dikatakan Tuhan? Salah bertanya begitu. Nah, penjelasannya maksudnya apa? Sehingga dia itu menjadikan rahib-rahibnya, pendetanya itu dituhankan. Nah,
Contoh di sini dijelaskan Rasulullah bersabda, bala tentu bukan begitu. Innahum sesungguhnya mereka harumu mengharamkan semua alaihim kepada mereka al halalu yang halal. Jadi mereka itu membuat suatu aturan apa yang mengharamkan apa yang halal wa ahalu dan mereka menghalalkan wa ahalu dan menghalal lahum bagi mereka al haram apa yang haram. Patabauhum maka mereka mengikutinya. Fadalika begitulah ibadatuhum yaum ibadahnya mereka kepada rahib-rahib mereka. Jadi sehingga dia itu maksudnya menuhankan di situ adalah mengikuti aturan yang dibawa oleh rahib mereka, padahal itu bukan dari Tuhan. Gitu loh. Bukan dari Tuhan. Apa yang diharamkan mereka halalkan, apa yang dihalalkan mereka haramkan. Contoh begini, mengatakan mereka mengadakan berlebihan, tidak boleh menikah untuk para pelayan Tuhan gitu. Apa yang diharamkan? Nah contoh sebentar ya, saya buka dulu di Korintus berapa ya, sebentar 2 di situ dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Gimana tuh? Mengharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan. Segala sesuatu. Ini contohnya ya, biar langsung ketemu. 1 Korintus 6:12. Ini bunyinya contoh biar paham ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah ini kenapa? Sudah ada aturan Tuhan. Aturan yang benar halal haram itu kan dari Tuhan. Loh, kenapa sudah ada yang bisa mengatakan segala sesuatu halal? Nah ini diikuti oleh Kristen-Kristen. Babi tidak haram lagi. Nah itu maksudnya mereka menuhankan rahib-rahibnya, pendetanya, mengikuti ajarannya, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, dipahami. Saya sampai kasih contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya coba siapkan yang versi bahasa Indonesia ya, biar dia paham. Ntar tak cariin dulu. Enggak, sebentar Ustadz, sebentar. Tadi Bang Handi Selebes tadi katanya ada yang ngeyel. Ada yang ngeyel, dikasih tahu tapi ngeyel. Siapa Ustadz? Ertata. Oh, Bang Handi. Ertata. Dia Kristen. Kristen lah. Semi. Oh iya, iyalah Bang Handi nih kayak lupa aja ya, kalau itu kan kodrat dia sebagai seorang Kristen. Kalau nggak ngeyel dia bukan Kristen lah. Gimana sih? Kok lupa? Lanjut. Kok jadi menjelek-jelekkan sih? Lo serahkan kalau Bapak nggak ngeyel, kira-kira coba Bapak mau dites Ya. ngeyel apa enggak? Enggak, saya nggak usah pakai bawa ke dalam Alkitab. Saya cuma bertanya dari kata-kata yang selain Allah dan Putra Maryam. Saya cuma bertanya kenapa ada kata-kata selain Allah dan Putra Maryam gitu. Iya, gini. Izin ya. Loh kok muter-muter? Bentar, penekanannya salah. Begini. Oh, kawan Kristen masih salah paham. Jadi gini. Ini yang kamu pahami ya. Jadi gini kaidahnya ya, ini kaidahnya. Mereka itu kan menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Maksudnya tadi sudah saya jelaskan konteksnya apa. Rahib itu dijadikan Tuhan selain Allah. Nah, wal Masihah ibn Maryam. Nah, waw di sini adalah waw ataf yang kembali kepada ittakhodu, dan mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam Tuhan selain Allah gitu. Bukan mereka menjadikan rahib-rahib itu Tuhan selain Allah dan selain Al-Masih. Dan Al-Masih di sini maksudnya Tuhan juga gitu. Bukan. Maksudnya Tuhan dituhankan yang benar dalam Islam, bukan. Jadi wal masihu di sini kalau diperlengkap di sini, kalau atop merujuk kepada kalimat sebelumnya, artinya ada penjelasan di sini. Ya, maksudnya apa? Wal masihu di sini maksudnya wa ittakhodu, dan mereka menjadikan juga Al-Masih putra Maryam Ar-Rob atau Arbaban, Tuhan juga gitu. Nah, baru di ayat berikutnya wama umiru illa liyabudu ilaha wahid. Tidaklah mereka itu diperintah untuk menyembah kecuali ilaha wahid, ilahan ya, Tuhan yang satu.
Siapa? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa di sini kembalinya ke siapa? Kepada Allah domirnya. Subhanahu amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan. Kalau Allah dengan Nabi Isa Tuhan, berarti terjadi persekutuan. Nah, itu tidak di dalam Islam konsepnya. Saya tadi penekanan di sini penjelasan ini karena biasanya pertanyaan dari si Edis titipannya, makanya saya penekanannya tidak ditambah lanjut. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Dipahami, Bang? Yang jelas itu siapapun yang bawa atau 31 ini sebenarnya ayat ini memperingatkan, mengoreksi, menganjurkan, mengembalikan dan memerintahkan bahwa jangan sembah makhluk, jangan sembah rahib-rahib, jangan sembah anak Bunda Maria. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sih sebenarnya di sana. Ini ayat menyenggol akidah di luar Islam. Kira-kira begitu. Oh, itu singkatnya, Bro. Berarti Google saya salah nih, Pak. Hah? Google saya kayaknya salah. Soalnya terjemahannya itu ada selain Allah dan juga Putra Maryam gitu. Nah, sekiranya Anda belum ngerti tadi, Anda aja yang jelaskan. Anda aja yang jelaskan gitu. Google Silakan. apa yang salah, Bang? Google apa yang salah? Itu udah jelas itu. Tulisannya udah jelas. Dia sudah menuhankan Google ini, Bang Retata ini. Udah menuhankan Google. Contoh. Host boleh tampilkan ayat tadi tapi yang terjemahnya tolong, boleh nggak? Nggak usah merintah-merintah. Boleh. Aku minta tolong loh, ini Boleh, dari nggak apa-apa. pastor, betul ya. Iya, Berapa kalau kali, Al-Quran Pak Ustaz? saya baik hati. Udah berapa Apa? kali diulang-ulang? Nah, ini waw atop itu menyimpan kata kalimat sebelumnya. Nih saya bacakan ya. Ini kan ayat 31. Nih terjemahan Kementerian tahun 90. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan ini waw atop saya bilang menyimpan kata nih. Makanya dijelaskan dalam kurung bahasa Indonesia. Dan juga mereka mempertuhankan Masih Putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sudah dipahami? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya dia terima juga. Sekarang gini, Bro. Menurut kamu yang ada di layar ini yang berhak disembah yang mana? Rahib-rahib? Kan ada 3 nih. Yang wajib, yang patut disembah adalah A. Allah Subhanahu wa taala, B. rahib-rahib, C. Nabi Isa alaihissalam. Yang mana yang harus disembah di situ? Data lo yang lu bawa udah diterangkan, masa lu nggak bisa jawab? Saya ulang. Atau bab 31 yang diperintahkan di sana untuk disembah adalah A. Allah Subhanahu wa taala, B. rahib-rahib, C. Isa alaihissalam. Yang mana? Yesus Kristus. Mikir. Mikir. Yesus katanya, Bang Andi. Udah jelas datanya di situ loh. Enggak, aku Itu dengar kan dia aku cuma ngomong bertanya Yesus loh. Aku katanya. bertanya soal Al-Quran loh, bukan soal antara kedua agama. Iya, enggak, ini data yang lu bawa tadi ini, Bro. Ya, saya kan Anda udah mengikuti penjelasannya dari Ustadz Alif nih. Nah, untuk menguji, dengarkan dulu, hei. Untuk menguji apakah Anda ngerti bahasa Indonesia atau tidak? Penjelasan Ustadz Ali Kan tadi. saya cuma bertanya apa yang Makanya ada di- saya tidak membedakan ingin antara meminta kedua umpan hal. balik dari Anda. Apakah Anda menyimak argumentasi atau penjelasan tadi? Saya cuma ingin minta umpan balik. Apakah Anda perhatikan sebagai murid atau tidak? Begitulah kalau guru mengajar. Pertanyaannya, yang berhak disembah di situ, yang wajib disembah adalah A. Allah Subhanahu wa taala, B. rahib-rahib, C. Yesua Amasia atau Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Kalau kau nggak jawab, berarti kau tadi nggak mendengarkan penjelasan orang. Loh? Dengar loh. Ya, apa jawabanmu?
Bentar. Apa jawabanmu? Sebagaimana penjelasan Ustadz Alif tadi. Jawabanmu apa? A, B, atau C? C. Astagfirullahaladzim, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nenek lu Tapi kiper lah. kenapa kamu bilang udah jelas tadi? Nah, bagaimana sih? Makanya kalau ada kamu bertanya, kamu dengarkan, jangan nyayal sendiri. Kalau udah kayak gini kan kamunya nggak, otomatisnya kamunya nggak memperhatikan Jadi ini aja jawaban bang, berarti ini. bang. Jadi menurut dia surat At-Taubah 31 yang diterangkan Ustadz Alif tadi itu, yang berhak disembah adalah Nabi Isa alaihissalam. Menurut dia nih, gitu kan gitu ya. Berarti apa kesimpulannya adalah dia salah dengar penjelasan. Itu aja. Jadi percuma lu nanya. Tujuan kamu mau nanya adalah ingin supaya kami umat Ingin Islam ini mengetahui. mengikuti seleramu agar menyembah anak manusia. Bang Tata waktu Begitu. sekolah dulu kayaknya di bangku yang paling Ya udah, belakang oke, kayaknya oke. sambil bercandaan Siap. kayaknya ini. Jadi kita udah paham maksudnya ini. Dia masuk ke sini bawa At-Taubah, pesanan si Edis, bahwa kalian muslim itu jangan menyembah Allah, nyembahlah Nabi Isa sebagaimana perintah surah At-Taubah. Kan begitu mau kamu. Itu kan mau kamu masuk di sini. Enggak, dia tadi salah pendapat ini dia Bang Handi. Yang dia pikir pertanyaan Bang Handi itu yang dia imani. Padahal pertanyaannya sesuai dengan ayat. Di situ siapa yang sewajibnya disembah. Dia berpikir yang dijawabnya itu iman Bang, bukan dari kesimpulan tadi. Oh ya, saya ulang kalau begitu. Dilang. Ya, pertanyaan kamu surat At-Taubah 31 yang setelah diterangkan secara lugas oleh Ustadz Alif, menurut data yang ada di situ, yang berhak atau yang patut, yang wajib disembah adalah A. Allah Subhanahu wa taala, B. Rahib-rahib, C. Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Mikir. Allah Subhanahu wa taala. Pintar, Masya Allah. Pinter. Dari maksud dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita salaman. Ternyata Anda Ya artinya memperhatikan nggak sia-sia ngejelasin. Nggak sia-sia. Begitu kalau murid, guru habis menerangkan, itu murid biar nggak ngantuk, disuruh bangun dulu, ditanya ulang. Tadi Bapak Guru nerangkan, anak-anak udah pada ngerti. Nah, dikasih pertanyaan ulang sebagaimana yang telah kita bahas, supaya anak-anak pulang sekolah tidak sia-sia sampai di rumah. Begitu namanya guru mengajar. Ada umpan balik. Pinter. Sekarang kamu pinter nih. Gitu. Ada lagi kah Pak Ustadz Tata? Tadi Tata jadi Ustadz sebentar. Apakah ada lagi? Sebentar, izin nyapa dulu Bang Handi dan semua kita ini. Bang Rashid mah nggak usah lah, udah pasti ya. Tadi udah. Bang Abu Aufar, Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz terima kasih. Alif. Ini ada yang siap. Suaranya kok kayak agak kenal. Oke. Ya Bang Andi silabus. Iya Bang. Iya, siap. Ini Sir Atur Ya, ini saya sering saya monitor. baru dapat email dari Shalom, selamat malam. Dapat berapa miliar Bang emailnya isinya? saya dapat email itu dari API itu baru balasan dapat baru lihat. Masya Allah. Makanya coba masuk ini di Alhamdulillah, Komal. Alhamdulillah. Sebenarnya sih tadi nyimak Baik. dari masih sore ya Ustadz Alif. Yang siapa tuh yang soundcardnya gede. Oh, si RK Udah cukup Iya. dulu ya. roti konyol. Iya. Ya Bang Andi, tamunya Bang Andi, izin Bang Ucok dan yang lain. Siap. Bang Mana-mana lu Ustaz. Ustadz Abi Aufar, ya siap. Silahkan kembalikan menyapa Jadi, dulu yang baru gabung. Terata-tata begitu. Siap. Nah kalau Anda sesuai atau ayat 31 hanya Allah yang patut disembah, kenapa Anda masih menyembah Yesus? Silakan. Nanti saya lanjut Pak, saya lagi di jalan ini. Bentar lagi nanti saya on mic lagi ya. Oke, di mute dulu. Iya, di mute dulu. Anda naik motor. Hati-hati di jalan ya.
Hati-hati di jalan. Semoga saja perkataan Anda tadi itu jujur apa adanya. Tinggalkanlah sesegera mungkin. Jangan menyembah makhluk. Kurang lebih begitu. Semoga nggak kebalik ke pikiran ntar lagi sampai ke rumah. Iya. Jadi tadi Anda udah sekolah dapat 1 semester begitu. Poinnya benar-benar ada di sana. Sangat jelas diterangkan bahwa yang patut disembah Allah Subhanahu wa taala, bukan raib-raib sama Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Anda jujur tadi mengatakan yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kejujuran Anda ini connect dengan dengan doktrin iman Anda. Jangan sampai akal sehat jujurnya ini ditabrak oleh doktrin. Wah, ini berbahaya nih, sulit untuk disembuhkan. Kira-kira begitu. Masya Allah, Al-Quran memang indah untuk diajarkan ya, bagi orang yang mau berpikir. Ustaz Dandi, mau nanya Ustaz Dandi. Jangan nanya saya, panggil Ustaz, saya mah jamaah bang. Bilang Ustaz Alif, bukan gua. Enggak, itu anggota API di daerah Tangerang banyak nggak? Ada juga bang, banyak bang. Iya, kalau yang dekat-dekat sini kita mau jalin komunikasi gitu. Abang di Tangerang, kalau aku di Serang, dekat kita. Ah, ya Serang tuh boleh. Ada tuh. juga di Kita Cilegon kalau- namanya Ibu Yuni. Nah, Izin nyapa dulu. tapi aku udah cek Bang Andi ya. Ini Bu Yuni itu dibilangkan Cilegon, sedangkan aku posisinya ada di Cilegon, tapi aku cek ininya nggak ketemu nih, mana orangnya di mana, di daerah mana lagi. nggak usah dicari bang, nggak usah bawa waktu Udah, dicari, udah. biarin aja. Ya, kita Unit. diskusi lanjut ya. Afwan, kita oke. masih lanjut diskusi. Iya, iya, iya. Sir Arthur. Yes. Ya, kita diskusi berbasis data dan kita berusaha mengedukasi ya. Selamat bergabung. Ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya sesuai dengan tema yang kita bahas. Saya kembalikan ke moderator handal. Ya. Temanya apa? Oh, kalau temanya hari ini dan selamanya Yesus hamba Allah itu. Tidak, saya cuma mau bertanya itu tadi ada beberapa yang Suaranya membahas kok juga. kecil. Kemudian belum ada yang bisa memberikan jawaban yang menurut saya jawaban yang tepat. Itu kenapa Apa itu? di dalam Al-Quran kadang itu Allah berdoa, dia berdoa kepada siapa? Mana ada Allah berdoa? Nggak ada Allah berdoa, bro, Mas bro. Yang ada manusia berdoa atas nama Itu. Tuhannya, yang ada gitu, bro. Enggak, Terus jawab dia aja. bersumpah juga. Yang dibahas Dia itu Allah bersalawat. bersumpah Gitu, dengan Tuhan itu juga. maksudnya Ustaz. Luruskan aja nggak apa-apa. Kita bantu dia. Mungkin dia keliru kali. Allah bersalawat kepada Nabi, dan malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kita Iya. bersalawat kepada Nabi. Dia katakan Allah berdoa kepada Nabi gitu. Itu Ustaz. Lurusin aja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tertulis dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi begini dulu ya. Begini dulu, pahami dulu. Ini berhubung pertanyaan, saya kasih penjelasan sebisa mungkin Anda paham. Oke? Jangan dipotong. Biar juga mengedukasi bahwa Allah itu satu, pertama ya, mengabarkan Allahu As-Somad atau Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya, tempat diminta oleh seluruh makhluk. Jadi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala, mutlak satu-satunya Tuhan yang dimana manusia semuanya menggantungkan pengharapan kepadanya. Nah, Allah itu memberi, bukan meminta gitu loh, atau menjawab doa bukan berdoa. Nah, maka ketika di dalam Al-Qur'an di situ juga kalimatnya bukan berdoa, bukan Allah itu berdoa. Itu kan di surah Al-Ahzab, biasa ingatku ya, yang tadi saya sampaikan bahwa Allah itu memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, apa itu sholawat? Akar kata dari kata sholawat. Nah,
Solawat itu diartikan rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Apakah hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan solawat dari Allah? Tidak. Di surah Al-Baqarah juga dikatakan, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka tuh orang-orang yang beriman, yang menjalankan seluruh ketentuan dari Allah, menjalankan amal soleh, itu juga mendapat sholawat dari Allah. Apakah kami orang-orang beriman diminta Allah berdoa kepada kami? Nggak ketemu. Maka dijelaskan maksudnya ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, mereka orang-orang yang beriman itu mendapat sholawat dari Allah. Mendapat apa? Rahmat, keberkahan dari Allah. Makanya kata sholawat itu disebut sebagai lafzul mustarok, satu kata yang banyak makna. Karena kata sholawat itu juga berkaitan, kata yang bersambung. Contoh, ada kata silaturrahim, itu kalimat yang menyambung. Nah, bagaimana kata sholawat ini dipahami? Maka kata yang saling berkaitan. Contoh, Nabi kami memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan sanjungan, memberikan pujian, itulah sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, umat Islam bersolawat kepada Nabi dengan cara apa? Kalimatnya bersambung. Kepada Allah memohon, dari Allah sampaikan kepada Nabi kami. Nah gitu. Jadi kalimat yang berkaitan, itulah kaidah bahasa Arab, saling berkaitan, berhubung. Sebagaimana juga ada contoh kalimat silaturahmi, itu dari kata salawat juga. Nah itu kalimat yang bersambung, berkaitan gitu. Maknanya, mari konteks Allah itu yang memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya pun diberikan sholawat. Begitu. Jadi bukan Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Ya, dipahami ya. Maaf saya potong. Itu saya udah selesai, nggak perlu dipotong. Kamu bilang sholawat itu adalah memberi rahmat. Kan sholawat itu merupakan bentuk, ini saya baca di Google, bentuk jamak dari shola yang memiliki arti yaitu doa. Coba kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris juga, terjemahnya prayer. Berarti kalau begitu, dari kata shola ini yang memiliki arti doa, berarti Nabi Muhammad, Allah berdoa dong untuk Nabi Muhammad. Oke, abang coba. Ada nggak misalnya kamus yang ada artinya bilang sholawat itu artinya memberi rahmat? Nah, makanya saya jelaskan tadi. Anda sesuai dengan yang Anda baca, yang Anda cari dari Google-nya bahasa Inggris kemana, buka, saya minta buka surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 157. Biar abang di situ terbuka wawasannya dalam memahami satu arti. Tidak, ini makna apa nih? Literal atau harfiah? Loh, makanya buka dulu ketika Anda mau membantah. Kamu saja yang buka. Lah, kalau gitu dengarkanlah penjelasan tadi. Saya sudah serinci mungkin menjelaskan di situ. Gini, stop dulu ya, Ustaz. Izin Ustaz. Gini, Arthur diam dulu. Ya, dari silakan. tadi saya dengarkan. Arthur, diam dulu, Arthur, Anda kan yang bertanya, terus dijelaskan, kemudian Anda yang menyangga. Kalau begitu, saya persilahkan Anda untuk menjelaskan saja. Semoga saja Anda tidak memalukan dalam menjelaskan. Silakan, saya beri waktu. Saya kan menyangga di meaningnya. Yang saya baca di sini, yang saya cari arti sholawat. Silakan jelaskan saja. Artinya doa. Oke, doa. Jadi, tidak ada itu. Baik. Artinya di sini atau begini. Ya, di mana literasinya? Allah bersalawat, Allah berdoa. Silakan. Literasinya, datanya mana? Konteks itu bisa mempengaruhi makna. Makanya saya tanya. Ya kamu aja yang terpengaruh karena kamu menuankan anak orang, gitu loh. Enak kan gue tapok. Ini namanya orang ngeyel nih begini nih. Dalam bahasa Inggris. Kamu bisa diskusi atau tidak? Kalau enggak saya turunkan. Saya kan menyangkal ini. Kamu harus bisa menjelaskan. Saya bertanya sesuai dengan. Iya, kamu bertanya tapi dijawab kamu menyangkal gitu loh. Kan saya Anda diam dulu, dijelaskan ulang. Oke, dijelaskan ulang, diam. Saya tahu. Gini caranya, kalau Anda mau menyangkal, memberi rahmat. Kalau Anda mau menyangkal, mari Anda baca dulu.
Saya tidak butuh itu, yang saya butuh terjemahan. Tidak butuh nih, lu kiper turunin. Kesel gue orang kayak gini turunin. Ngapain masuk saya? Kamu nggak ngerti membaca, kamu sendiri gimana kamu? Kalau kamu tidak butuh ngapain juga tanya, ngapain nanya? Kalau kamu tidak Oke. Kamu butuh. membaca, terus baca, jelaskan artinya apa, terjemahkan. Udah dijelaskan ini, tadi nih. artinya, kamu ngeyel kok. Nah, makanya saya kan tadi sampaikan. Kenapa? Harus kritis juga loh. Lah itu Jangan lagi cuma ngeyel bang. begitu. Nih dengerin ya. Anda nih dengerin. Kata sholawat kalau Anda artikan hanya berdoa, doa, Anda itu lupa. Doa itu bahasa Arab. Sholawat bahasa Arab. Masa artikan ke dalam bahasa Arab juga? Nggak ketemu bang. Ya pahami dulu. Makanya saya bilang ini sod. Ini sod, ini lam, ini waw, ini ta. Kalau dibacanya ada harokatnya solawatun. Nah, katanya dari solawat. Oke lah, ini ada perkata juga. Makanya saya